Bab 143, Perburuan, 6. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Hector menyaksikan adegan ini berlangsung dari kejauhan. Ratusan, tidak, ribuan paku menyembur dari tanah yang sebelumnya kosong. Paku-paku itu semuanya hitam, tapi itu bukan bayangan. Mereka semua menggeliat seolah-olah hidup, dan setiap paku tampak tertutup keratin hitam. Jangan terlalu dekat, suara di dalam kepalanya tampak penuh kegembiraan saat memperingatkan Hector. Bahkan jika itu kamu, jika kamu mendekati itu, tubuhmu akan membusuk dan mati. Apakah kamu sudah memastikan tanda-tanda kehidupan? Hector akhirnya bertanya. Tidak ada yang bisa dilihat, tetapi jika Anda ingin memeriksanya, lihatlah sendiri. Namun, Hector, terlepas dari kemampuan Anda, jika Anda mendekati salah satu dari mereka dengan tubuh telanjang, Anda pasti akan membusuk dan mati, suara itu diulang dengan penekanan. Wajah Hector berkerut menjadi cemberut mendengar kata-kata ini. Bukannya dia curiga kata-kata itu tidak berdasar, karena pembicara tidak punya alasan untuk membohonginya, tapi dia masih merasa perlu memeriksanya. Hector mengambil beberapa batu yang tergeletak di dekatnya dan melemparkannya ke depan. Set. Saat batu menyentuh duri hitam, batu berubah menjadi hitam dan hancur menjadi abu. Setelah melihat ini terjadi di depannya, semua pikiran untuk mendekat menghilang. Sambil menggelengkan kepalanya, Hector melangkah lebih jauh ke belakang. Dia pasti sudah mati, Hector setuju dengan sedikit penyesalan. Kami memiliki cukup pengorbanan dalam hal apapun. Bukankah hanya keegoisan Ewart yang membuatnya terobsesi untuk menjadikan pria itu sebagai persembahan? Iya, dengan hubungan di antara mereka, dia punya alasan untuk obsesinya. Atau mungkin karena nilai Eugene sebagai pengorbanan. Hector berspekulasi. Saya pernah mendengar bahwa hubungan darah seperti saudara kandung atau orang tua memiliki nilai yang lebih tinggi sebagai pengorbanan, tapi sebenarnya, Eugene Leonhard tidak memiliki hubungan darah dengan Ewart, bukan? Hector hanya mengangkat bahu menanggapi suara itu dan berbalik. Reaksi seperti apa yang akan ditunjukkan Ewart terhadap fakta bahwa dia tidak dapat menangkap Eugene dan membawanya kembali? Apakah dia akan marah? Atau mungkin kecewa? Hector mengingat ekspresi biasa di wajah Ewart. Ewart tampak seolah-olah ada sesuatu yang telah dikosongkan dari dirinya. Tidak, dia tampak seperti telah dikosongkan dan kekosongan itu telah diisi oleh sesuatu yang lain. Meskipun Hector tertarik dengan keberadaan Ewart, dia tidak berniat untuk mencoba memahami Ewart atau mengenalnya. Bahkan setelah Hector meninggalkan lokasi itu, duri-duri itu tidak hilang. Tuan Eugene, Mer memanggil Eugene dengan suara penuh kecemasan dan kekhawatiran. Namun, tidak ada tanggapan atas kata-katanya. Tubuh Mer mulai gemetar ketakutan karena kesunyian ini. Kamu baik-baik saja, kan? Mer memohon sekali lagi, tapi seperti sebelumnya, tidak ada balasan. Meskipun dia ingin mengeluarkan kepalanya dari jubah, Mer tidak dapat melakukannya. Bahkan tanpa kontak langsung, selama dia berada dalam jangkauan duri ini, keberadaannya akan terkorosi. Namun, Eugene baik-baik saja, tanpa satu pun cedera. Itu semua berkat pedang cahaya bulan. Bahkan kutukan korosif yang kuat ini tidak bisa meninggalkan bekas apapun pada pedang cahaya bulan. Eugene menatap Moonlight Sword yang dia pegang dekat dengan tubuhnya dan cahaya bulan yang lembut memancar darinya. Gelang di pergelangan tangan kirinya sekarang sudah putus. Saat duri mulai tumbuh dari tanah, Eugene segera menghancurkan gelang itu tanpa ragu sebelum menarik Moonlight Sword. Satu-satunya alasan mengapa Eugene bisa bereaksi begitu cepat adalah keakrabannya dengan jenis serangan ini. Serangan ini memiliki jangkauan yang sangat jauh. Selama seseorang dapat mengkonfirmasi lokasi dan koordinat, mereka dapat menaikkan duri ini di bawah target mereka bahkan saat berada puluhan kilometer jauhnya. Meskipun tampaknya mereka tidak ahli dalam menggunakannya, Eugene mengamati. Tubuhnya tidak terluka, tapi suara Mer terus terngiang di dalam kepalanya. Meskipun Mer harus tahu bahwa dia tidak menerima luka apapun, meski begitu, dia terus bertanya apakah dia baik-baik saja. Eugene tahu alasannya. Yang Mer khawatirkan bukanlah tubuhnya tetapi pikirannya. Eugene akhirnya tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja, dia meyakinkannya. Bagian dalam dada Eugene terasa seperti mendidih. Di sisi lain, kepalanya sedingin es. Menatap ke bawah ke tangan kirinya yang berdenyut-denyut, dia melihat bahwa kuku-kuku di jari-jarinya yang terlipat rapat telah menembus kulit telapak tangannya dan mengeluarkan darah. Aku baru saja teringat masa lalu, gumam Eugene dengan suara rendah sambil menyeka darah dari telapak tangannya. Aku tidak bisa membaginya menjadi dua sepenuhnya, pikir Eugene menyesal. Dia awalnya bermaksud menggunakan Moonlight Sword untuk mengiris semua duri yang tumbuh. Tapi usahanya telah gagal. Mungkin jika dengan pedang cahaya bulan dengan kekuatan penuhnya, dia akan mampu melakukannya, tetapi apa yang dimiliki Eugene saat ini hanyalah gagang pedang cahaya bulan, dengan hanya kekuatan dari sebuah fragmen yang dipulihkan padanya. Petik 1. Yah, itu bukan satu-satunya kekurangan kekuatan, renung Eugene. Dia masih bisa mengiris cukup banyak duri sehingga tubuhnya tidak terluka. Juga tidak ada gelombang serangan berikutnya. Sekarang setelah dia melihat sekeliling dengan lambat, dia bisa melihat bahwa bentuk dan kerapatan duri kurang dibandingkan dengan potensi penuhnya. Seperti yang diharapkan, pikir Eugene sambil mengangkat Moonlight Sword.
Untuk manusia yang bukan Raja Iblis atau bahkan kaum iblis, ini mungkin batas mereka. Setiap kali Raja Iblis kekejaman telah menusukkan tombak iblis Luentosnya ke depan, seluruh kastil Raja Iblis telah menjadi ladang duri. Serangan tak terduga itu hampir membunuh Hamel beberapa kali. Setelah Raja Iblis kekejaman dibunuh, dan dengan hilangnya Vermont saat ini, pemilik baru dari tombak iblis Luentos sekarang menjadi kepala dewan. Doines hati singa. Eugene menggertakkan giginya saat dia mengayunkan Moonlight Sword. Baang! Cahaya yang menyembur keluar dari Moonlight Sword menghapus duri yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mengayunkan Moonlight Sword beberapa kali lagi, Eugene meninggalkan tempat itu. Sekarang gelangnya telah rusak, dia tidak akan bisa lagi menumbuhkan duri itu di lokasi persisku, pikir Eugene dengan lega. Dengan kekuatan mata iblisnya, Raja Iblis kekejaman dapat memanggil duri-durinya tanpa memerlukan koordinat khusus mereka, tetapi Doines tidak akan mampu melakukan itu. Petik 1. Nilai sebagai pengorbanan, ulang Eugene pada dirinya sendiri. Itu adalah kata-kata yang digumamkan Hector. Meskipun aku tidak tahu apa yang mereka lakukan yang membutuhkan pengorbanan. Untuk saat ini, itu berarti tujuan mereka bukan untuk membantai semua orang tanpa syarat, Eugene menyadari dengan lega. Sejujurnya, dia tidak mengira Doines akan bisa menggunakan kekuatan Demon Spear. Eugene mengenang, pertama-tama, satu-satunya yang dapat dengan bebas menggunakan senjata Raja Iblis adalah Vermont. Di kehidupan sebelumnya, Eugene juga mengambil senjata Raja Iblis beberapa kali. Saat dia meraihnya, darahnya mulai menghitam, dan dia merasa seperti menjadi gila. Itu bukan kekuatan yang bisa digunakan terus-menerus, tebak Eugene. Tapi ini semua hanyalah pembenaran diri. Eugene harus mengakui bahwa dia ceroboh. Meskipun dia curiga bahwa Doines adalah seorang penjahat, dia hanya menganggap pria itu sebagai kepala dewan, bukan sebagai tuan tombak iblis. Untuk berpikir bahwa keturunan jauh Vermont benar-benar dapat mengeluarkan serangan khusus dari Demon Spear. Kurung siku buka. Apa yang akan kamu lakukan? Mer bertanya dengan suara penuh kecemasan. Dari pemanggil roh kegelapan hingga ketua dewan juga. Hutan ini terlalu berbahaya. Saya tahu bahwa Sir Eugene kuat, tetapi melawan musuh di tanah air mereka adalah. Dia bilang ada pengorbanan, Eugene membungkam Mer, meski dia tahu apa yang dikhawatirkan Mer. Hector pasti telah menangkap Qian. Mer terdiam. Mungkin bukan hanya Qian, Ciel mungkin telah ditangkap juga. Gargit dan yang lainnya juga bisa dimasukkan dalam target penangkapan mereka, kata Eugene, wajahnya berubah menjadi cemberut. Selama Qian dan Ciel baik-baik saja. Eugene mencoba meyakinkan dirinya sendiri dengan pemikiran ini, tetapi dia tidak bisa tetap tenang. Sir Eugene mungkin memiliki mulut yang kotor dan sikap yang buruk untuk Bud, tetapi hatimu ada di tempat yang tepat, Mer menyemangati dia. Diam, bentak Eugene. Alih-alih mendengarkan, Mer melanjutkan, memang, jika kamu adalah orang yang berhati keras, maka kamu tidak akan bertarung melawan Raja Iblis untuk menyelamatkan dunia. Bahkan jika dunia berada dalam keadaan yang mengerikan 300 tahun yang lalu, dengan keahlian Anda, Tuan Eugene, Anda akan dapat hidup dengan nyaman tanpa mengambil risiko apapun di dunia seperti itu. Ada yang salah dengan kata-katamu, bantah Eugene sambil mendecakkan lidahnya dan menggelengkan kepalanya. Saya bisa bertahan di dunia itu dan menjadi lebih kuat karena saya tidak bisa merasa nyaman hidup di dunia seperti itu. Bukan hanya aku juga, itu berlaku untuk Sienna, Anise, Molon, dan Vermont juga. Kami semua memiliki sifat yang sama. Kata-kata ini datang secara alami ke Eugene tanpa jejak berlebihan. Jika Hamel ingin mencari penghiburan sendiri, dia bisa melakukannya dalam beberapa kesempatan. Ketika seluruh desanya telah dimusnahkan oleh monster, meninggalkan dia sebagai satu-satunya yang selamat, dia bisa saja bersyukur atas keajaiban itu dan memutuskan untuk hidup tenang. Tapi dia tidak melakukan itu. Hamel ingin balas dendam, itu sebabnya dia menjadi tentara bayaran. Ketika dia akhirnya berhasil membuat namanya terkenal sebagai tentara bayaran, dia juga memiliki banyak kesempatan untuk hidup nyaman. Namun saat ketenarannya sedang menanjak, Hamel malah memutuskan untuk pergi ke Helmut. Sienna, Anise, Molon, dan Vermont juga sama. Jika mereka benar-benar menginginkannya, mereka akan dapat menemukan cara untuk hidup dengan nyaman. Vermont sudah pasti menjadi pilar pesta, tapi tak satu pun dari mereka pernah mengatakan sesuatu seperti, aku ingin kembali, aku tidak ingin bertarung, sebanyak ini sudah cukup. Jadi mari kita berhenti saja. Mereka hanya terus berharap dan merindukan masa depan. Mereka bahkan memikirkan dan mendiskusikan apa yang mungkin mereka lakukan ketika mereka berhasil mengalahkan semua Raja Iblis, dan dunia menjadi damai. Kehidupan seperti apa yang akan mereka jalani? Itu karena kamu seorang pahlawan, kata Mer, tidak benar-benar berusaha membujuk Eugene. Petik 2. Tapi aku benci gelar itu karena beratnya, desah Eugene. Tapi Tuan Eugene, pada titik ini, Anda masih akan pergi dan menyelamatkan semua orang, bukan? Kata Mer. Yah, itu tidak sepenuhnya benar bahwa aku pergi ke sana untuk menyelamatkan mereka, jawab Eugene ketika wajahnya berubah canggung. Tapi aku akan merasa tidak enak jika aku meninggalkan mereka di sana, jadi apa boleh buat? Juga, saya sangat kesal. Lagi pula, bukankah saya hanya melakukan hal-hal saya sendiri? Tapi Doines yang keparat itu, bajingan tua itu, dia mencoba membunuhku, bukan?
Jadi dia yang memilih berkelahi terlebih dahulu. Dan Hector, bajingan lainnya, terus mengobrol denganku, tapi dia hanya mencoba menusukku dari belakang. Yah, mungkin memang begitu, tapi, pada akhirnya, kamu masih akan pergi dan menyelamatkan Nona Ciel dan yang lainnya, Mer bersikeras. Konten iklan. Tidak, bukan itu yang penting. Yang penting adalah wajar bagiku untuk marah dalam situasi ini, kan? Mer, kamu sudah tahu ini, tapi aku memiliki kepribadian yang cukup buas dan menyebalkan. Karena Anda tidak dapat mengajarkan trik baru kepada anjing tua, kepribadian saya persis sama dengan kehidupan saya sebelumnya. Ketua Dewan, Tombak Iblis, Persetan itu, saya memiliki pedang cahaya bulan dan pedang suci. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan kalah jika saya menggunakan Storm Sword, Dragon Spear, dan Thunderbolt sekaligus sambil menyalakan pengapian? Saat Eugene meludahkan omelan ini, dia menjatuhkan Moonlight Sword kembali ke jubahnya. Itu, Tuan Eugene, Anda benar-benar tidak bisa jujur, bukan? Kata Mer sambil menghela nafas. Apa, di mana Anda bahkan akan menemukan seseorang yang jujur seperti saya? Tuntut Eugene. Beberapa bajingan bertingkah seperti bajingan, jadi aku akan mengacau mereka. Apa yang salah dengan itu? Apakah aku pernah mengatakan ada yang salah dengan rencana Sir Eugene? Mer bertanya. Kalau begitu berhentilah mengatakan begitu banyak hal yang tidak berguna dan duduklah dengan erat di dalam jubah, geram Eugene saat dia menatap ke dalam kegelapan. Setelah membaca pikiran Eugene, Mer menelan ludah dan bertanya. Seperti yang diharapkan, apakah ini benar-benar Sir Ewart? Sambil memegang Akasha, Eugene berhasil menemukan Ewart. Dari pandangannya, tampaknya Ewart benar-benar tidak mempelajari sihir hitam, juga tidak menggunakan artefak sihir terlarang. Tapi satu-satunya hal yang diizinkan Akasha untuk dilihat Eugene adalah sihir. Jika Ewart telah membuat kontrak dengan roh kegelapan, bahkan Akasha tidak mungkin bisa mendeteksinya. Melihat bagaimana mereka menyiapkan persembahan, sepertinya mereka sedang mempersiapkan semacam ritual yang berhubungan dengan ilmu hitam. Jika tidak ada pihak ketiga yang tidak dikenal yang terlibat, maka Ewart pasti menjadi pusat dari semua ini, alasan Eugene. Ini adalah kejahatan yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ketika Ewart mencoba mempelajari ilmu hitam sendiri. Karena Ewart melibatkan saudara kandungnya sendiri dan banyak kerabat agunannya, bahkan Patriark, Gillette, tidak akan dapat membela Ewart dari konsekuensinya. Artinya tidak apa-apa bahkan jika aku membunuh Ewart di sini, Eugene merasionalisasi. Bayangan wajah Ewart, saat dia tersenyum sambil berterima kasih kepada Eugene, terlintas di kepalanya. Eugene bahkan tidak bisa mulai memahami apa yang dipikirkan Ewart ketika dia mengatakan itu. Petik 2. Kamu telah menangkap satu lagi, gumam Hector saat alisnya berkerut. Di atas pohon yang menjulang dalam kegelapan, persembahan korban bergelantung seperti buah dari dahan yang terbentang dalam bentuk yang aneh. Ada si kembar dari jalur langsung serta Gargit dan Desra dari jalur agunan. Ketika Hector meninggalkan daerah ini, total hanya ada 4 pengorbanan. Sekarang, Genia juga dimasukkan, sehingga totalnya menjadi 5. Hector menatap Genia, yang kehilangan kesadaran dan tergantung di sana benar-benar lemas. Bukan aku yang membawanya ke sini, suara Ewart muncul dari kegelapan. Dia menemukan tempat ini sendiri dan berlari sendirian. Tapi kaulah yang membuatnya melakukan itu, tuduh Hector. Aku tahu bahwa kamu dan wanita muda itu memiliki hubungan yang dekat. Namun, Hector, kaulah yang gagal mengembalikan persembahan yang ditugaskan padamu. Karena itu, tidak apa-apa bagiku untuk menambahkan persembahan lain atas kemauanku sendiri. Ewart membantah. Hector menghela nafas, ketika Anda mengatakannya seperti itu, saya tidak bisa mengatakan apa-apa, Tuan Muda. Hector memalingkan muka dari Genia. Yah, memang benar bahwa kami adalah teman yang cukup baik. Dia juga partner sparring yang menyenangkan. Namun, dengan semua itu, kurasa kita tidak cukup dekat untuk memohon padamu untuk tidak mengorbankannya. Hector merenungkan sejenak tentang apa yang harus dikatakan. Dia tidak tahu kata-kata mana yang paling tepat untuk mengungkapkan suasana hatinya yang rumit. Ini adalah perasaan yang cukup halus. Jadi begitu. Meskipun saya tidak keberatan membunuhnya, saya tidak ingin melihatnya mati seperti ini. Benar, seperti itu, kata Hector lega karena mengetahuinya. Jadi apa? Apakah kamu meminta kami untuk tidak mengorbankan dia? Tanya Ewart. Tidak, seperti yang aku katakan, aku tidak keberatan. Yang penting sekarang bukanlah moodku. Itu karena Tuan Muda berhasil menyelesaikan mantra ini dengan benar. Dengan lebih banyak pengorbanan, mantra itu akan menjadi lebih baik, bukan? Hector berkata, melambaikan tangannya dengan acuh saat dia mendekati pusat kegelapan. Namun, dia tidak bisa terlalu dekat. Semakin jarak antara dia dan itu menyusut, semakin banyak perasaan tidak menyenangkan yang tak terlukiskan menggerogoti pikirannya. Perasaan ini tidak asing bagi Hector. Di dalam Ruhr Utara, negara yang baru saja membuka gerbangnya bagi kaum iblis Helmut mulai dari 5 tahun yang lalu, ada beberapa kali ketika Hector bertemu dengan kaum iblis berpangkat tinggi. Ini tidak asing, tapi itu masih membuatku merasa kotor setiap kali aku menemukan sesuatu seperti ini, pikir Hector sambil menyipitkan matanya dan mengintip ke dalam kegelapan. Tanah ditutupi lingkaran sihir yang dicat dengan darah merah. Itu juga bukan hanya tanah.
Bahkan di ruang kosong di udara, darah telah menyebar di beberapa garis dari lingkaran sihir. Hector belum mempelajari sihir apapun. Namun, dia memiliki cukup banyak koneksi dengan sihir sehingga dia mampu membawa artefak tingkat tinggi yang tidak dapat dibeli bahkan dengan jutaan sal. Karena itu, Hector bisa merasakannya secara intuitif. Lingkaran sihir yang sedang digambar Eward sama sekali bukan bagian dari mantra biasa. Sebagai penyihir dari lingkaran keempat, Eward jelas tidak mampu mengoperasikan lingkaran sihir seperti itu dengan benar. Pertama-tama, lingkaran sihir bukanlah sesuatu yang bisa digunakan hanya karena digambar dengan rapi. Dengan lingkaran sihir tingkat tinggi, tidak mungkin bagi mereka untuk dioperasikan kecuali jika Anda adalah seorang penyihir dengan keterampilan yang cukup. Sungguh menakjubkan, sebuah suara terdengar dari belakang Hector. Hector berbalik untuk melihat ke belakang dengan heran. Petik 2. Kamu datang jauh lebih cepat dari yang aku harapkan. Bisakah kamu benar-benar bergerak secepat itu hanya dengan berlari? Tanya Hector. Itu karena semua jalur terhubung dalam satu garis lurus, kata Dominic sambil menyeringai. Roh kegelapan ini lebih nyaman dari yang kukira. Memikirkan bahwa putra tertua yang disebut sebagai aib klan akan benar-benar dapat menandatangani kontrak dengan roh kegelapan tingkat tinggi. Bukankah kamu sudah sadar aku telah membuat kontrak seperti itu? Tanya Eward. Tentu saja aku tahu, Dominic menegaskan. Namun, kupikir kamu baru saja membuat kontrak dengan roh tingkat rendah, bukan? Untuk berpikir bahwa mantan ahli waris tanpa bakat seni bela diri atau sihir akan benar-benar memiliki kedekatan dengan roh kegelapan, siapa yang akan pernah menebaknya? Kata Dominic dengan takjub. Ini sedikit berbeda dari itu, jawab Eward dari dalam kegelapan. Aku sebenarnya tidak memiliki kedekatan dengan roh. Apa artinya? Tanya Dominic tak percaya. Roh itu memberitahuku secara langsung. Kecuali dalam hal khusus. Haha, iya, keadaan khusus, itu tidak akan menandatangani kontrak dengan orang seperti saya, ungkap Eward getir. Keadaan khusus, ulang Dominic. Itu benar, dalam kasusku, sepertinya aku telah menerima cukup banyak bantuan dari silsilahku. Bukankah itu lucu? Posisiku sebagai anak tertua dari klan, Leonhard, beban yang sudah lama ingin kubuang. Jika bukan karena itu, tidak akan ada yang istimewa dari diriku, kata Eward sambil terus menatap lurus ke depan. Dia menatap langsung ke Deacon Leonhard, yang dadanya telah terbelah. Bahkan melihat mayat ini dari jarak sedekat itu, Eward tidak merasakan apapun secara khusus. Bagi Eward, anak laki-laki berusia 18 tahun ini tidak lebih dari persembahan pertama, ember cat berisi darah yang dibutuhkan untuk menggambar lingkaran sihir. Di samping mayat Deacon, Annihilation Hammer Goliath mengambang di udara. Lingkaran sihir yang tergambar dalam darah Deacon menyebar keluar dari Annihilation Hammer. Palu penghancuran berfungsi sebagai wadah yang mengumpulkan kekuatan pengorbanan dan memperkuat kekuatan roh kegelapan. Petik 2. Apa yang telah kamu lakukan dengan Ketua Dewan? Eward akhirnya bertanya. Aku menikam dadanya, jawab Dominic dengan senyum tenang, tepat dari belakang punggungnya. Tidak peduli berapa usianya, aku tidak percaya diri untuk melawannya secara langsung. Terutama sejak aku meninggalkan palu pemusnahan di sini. Petik 2. Apakah kamu membunuhnya? Tanya Eward. Haha, meskipun kakekku disebut singa putih abadi, dengan lubang di dadanya, dia pasti sudah mati, jawab Dominic sambil mengangkat tangan kanannya untuk melihat lebih dekat. Dia benar-benar memegang lengan kanan yang menghitam dan layu yang dengan sendirinya memegang Demon Spear Luentos. Dominic mendengus ketika dia mulai menarik tangan layu yang masih menempel di tombak. Aku menggunakan lengan kakek untuk merapal Spear Forest 1, tapi sepertinya mustahil untuk merapalnya lagi. Karena saya tidak punya keinginan untuk melumpuhkan salah satu lengan saya sendiri, komentar Dominic. Tidak bisakah kamu memotong lengan orang lain dan menggunakan serangan khusus melalui lengan itu seperti yang baru saja kamu lakukan? Hector bertanya karena penasaran murni. Dominic hanya mendengus dan menggelengkan kepalanya sebelum menjelaskan, jangan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal, Hector. Satu-satunya alasan lengan ini masih utuh adalah karena tangan kakekku, yang telah menggunakan tombak iblis selama 50 tahun, lengan lainnya akan membusuk hanya dengan menyentuh tombak. Ayah saya dan patriark sebelumnya keduanya meninggal akibat efek samping dari memegang Demon Spear dan Annihilation Hammer. Aha, jadi memang begitu, Hector mengangguk mengerti. Namun, bukankah kepala dewan mampu mengendalikan tombak iblis selama lebih dari 50 tahun? Lord Dominic juga adalah master dari Annihilation Hammer. Itulah mengapa kakek saya dan saya sangat istimewa. Padahal, sekarang kakekku sudah meninggal, aku satu-satunya yang istimewa, kata Dominic dengan bangga sambil menganggukkan kepalanya sambil menyeringai. Setelah merobek setiap jari kepala dewan yang masih menempel di tombak iblis, dia memutar tombak iblis untuk melihatnya dengan baik. Jadi, Tuan Muda, kapan mantranya akan selesai? Sudahkah Anda memeriksa ulang instruksi roh itu? Dominic mengingatkan Eward. Lord Dominic, Anda, dari semua orang, curiga padanya. Tanya Eward. Dominic ragu-ragu, yah, aku. Lagi pula, dia tidak pernah berbicara denganku. Lingkaran sihir sudah selesai. Sekarang kita hanya perlu memulai, suara Eward tiba-tiba terhenti. Petik 2. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu membunuhnya? Kegelapan bergetar. Membunuh siapa? Tanya Dominic bingung. Aku berbicara tentang Eugene Leonhard.
Apakah yang sebenarnya yang kamu bicarakan? Mungkinkah orang itu benar-benar masih hidup? Dominic bertanya ketika dia menoleh untuk melihat Hector dengan bingung. Hector ragu-ragu. Saya tidak memeriksa mayatnya. Tidak, saya tidak bisa melakukannya. Dan bukankah Anda mengatakan tidak perlu untuk itu? Tentu saja, tidak perlu diperiksa. Siapa yang bisa selamat dari hutan tombak? Sebelum Dominic dapat menyelesaikan teriakan protesnya, sebuah lubang menembus lapisan kegelapan. 1. Ini adalah nama dari serangan spesial Demon Spear Luentos.